Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan sharing kembali, yaitu bagaimana cara kita menghasilkan uang dari internet sebagai website tester, teman-teman. Banyak orang bertanya, bagaimana cara menguji sebuah website pemula? Membuat situs web untuk tujuan bisnis adalah ide yang sangat bagus. Tapi bagaimana Anda tahu jika situs Anda bagus dan cukup bagus, teman-teman? Disinilah peran penguji situs web berperan. Penguji situs web dapat digunakan untuk melakukan uji kegunaan guna meningkatkan pengalaman pengguna dan menerapkan sistem navigasi intuitif, teman-teman. Ada beberapa hal yang harus Anda ikuti untuk memastikan tes kegunaan Anda benar-benar efektif. Apa itu penguji situs web? Website Tester Indonesia atau user testing adalah teknik untuk mengevaluasi seberapa baik software atau website yang dikembangkan berinteraksi dengan pengguna. Pengguna UX biasanya menggunakan teknik ini untuk mengetahui bagaimana konsumen berinteraksi dengan sebuah situs dan mendaftarkan sampel pengguna, teman-teman. Mengingat bahwa situs web dan versi perangkat lunak sangat bergantung pada pengalaman pengguna, pendekatan ini tidak boleh diabaikan, teman-teman. Berikut 6 cara menjadi seorang website tester untuk pemula. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ada beberapa cara untuk menjadi website usability tester. Yang pertama adalah memutuskan bagian mana dari situs web yang akan diuji, teman-teman. Memilih area situs web yang akan diuji merupakan langkah awal yang memerlukan persiapan. Pikirkan elemen dan tata letak mana situs web Anda yang paling sulit. Sekarang perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan pengguna saat pertama kali mengunjungi situs web Anda? Apa pro dan kontranya? Area apa yang perlu ditingkatkan guna hipotesis ini sebagai titik awal untuk pengujian? Yang kedua adalah menyiapkan prototipe. Cara menjadi penguji aplikasi selanjutnya adalah menyiapkan prototipe, teman-teman. Prototipe website merupakan literasi awal yang belum melalui tahap penyempurnaan. Kalian bisa menentukan bagaimana calon konsumen akan bereaksi terhadap fitur situs web jika kamu memiliki prototipe. Yang ketiga adalah buat parameter keberhasilan. Jangan lupa untuk mengatur parameter keberhasilan untuk setiap hasil setelah kamu memutuskan area situs web yang akan diuji, teman-teman. Tujuannya tentu saja untuk menentukan apa yang perlu ditingkatkan dan seberapa baik fungsionalitas situs web memenuhi kebutuhan pengguna. Tersedia 3 parameter efektivitas adalah kemampuan seorang pengguna untuk dengan mudah mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Efisiensi adalah waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mencapai tujuannya, teman-teman. Satisfaction adalah tingkat kesenangan yang dirasakan pengguna dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat adalah menyiapkan skenario pengujian. Menjalankan pengujian pengguna tidaklah mudah. Tidak saat Anda melihat dashboard situs web dan mengajukan pertanyaan seperti tombol mana yang akan Anda klik jika ingin menghubungi layanan pelanggan. Dalam praktiknya, perilaku seperti itu mengarah pada jawaban yang salah. Buat skenario yang lebih imersif agar pengguna merasa nyaman menggunakannya dalam situasi sehari-hari. Yang kelima adalah mengidentifikasi pengguna uji potensial, menemukan sukarelawan atau pengguna potensial untuk lulus pengujian kegunaan situs web Anda bisa jadi sulit. Sebagian besar pengembang merekomendasikan pengujian dengan setidaknya 5 orang. Namun, peserta mungkin tidak dapat secara akurat mengungkapkan kebutuhan audiens target mereka. Jadi sebelum Anda memulai proses pengujian, pastikan Anda siap membuat persona yang mendekati kriteria pengguna sebenarnya. Alternatifnya, Anda dapat menambah jumlah peserta hingga memenuhi persyaratan kriteria pengguna yang ada. Selanjutnya, saya akan memberikan hadiah sederhana sebagai ucapan terima kasih atas partisipasinya. Pilihan lainnya adalah meminta bantuan rekan kerja di departemen lain setelah menguji situs web tersebut. Jika Anda memiliki referensi yang sebanding dengan target konsumen Anda di masa depan, teman-teman. Yang keenam atau yang terakhir adalah memulai testing.
Langkah self-test sebenarnya paling menyenangkan. Anda dapat mengatur perangkat perekam sebagai alat dokumentasi selama pengujian. Kemudian jelaskan situasinya dan minta mereka memikirkannya. Dengan cara ini, Anda dapat memahami apa yang mereka pikirkan saat berinteraksi dengan situs web. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, Anda perlu mempelajari cara menjadi website tester, teman-teman. Dalam video ini, saya akan mencontohkan sebuah situs Valide menggunakan penguji untuk membuat aplikasi seluler dan web untuk bisnis. Hadiahnya sangat berbeda. Biasanya $5 untuk menyelesaikan tes 5 menit. Tes langsung di mana Anda menelepon dan berbagi layar dengan presenter, teman-teman. Biayanya setidaknya $25 selama 30 menit. Pembayaran dilakukan melalui PayPal dalam waktu 5 hari kerja setelah ujian. Daftar sekarang untuk menjadi penguji website, teman-teman. Tetapi kalian harus berhati-hati karena ini adalah program yang populer sekarang sehingga banyak orang yang bergabung sebagai penguji. Persaingannya sangat ketat, jadi saya menyarankan kalian untuk mengikuti semua situs yang menyelenggarakan program ini untuk meningkatkan peluang kalian mendapatkan pekerjaan penguji, teman-teman. Dengan dibayar $25 selama 30 menit, berarti dalam 1 jam kita akan dibayar sebanyak $50, teman-teman. Artinya, jika kita lakukan selama 1 hari atau 8 jam kerja sebagaimana normalnya kita bekerja di kantor, maka kita akan mendapatkan penghasilan 5.200.000, teman-teman. Oleh karena itu, ini adalah sebuah penghasilan yang fantastis yang bisa kita gunakan sebagai alternatif pekerjaan kita. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.